Selamat pagi, Jess. Ini komen ini saya replay ya, bagus banget masalahnya. Ya, dari Pak Handra Majid. Handra Majid. Saya penyintas Jiajaan TU koroner, Pak. Dan sudah pasang stent. Bagaimana cara menerapkan ini? Apabila masih minum OBAT. Oh ya harus, Pak. Harus minum OBAT-nya dari DKTR, Pak Jess. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Saya udah menjelaskan beberapa di konten saya ya, Jess. Kamu kalau mempelajari konten saya, maka kamu akan mendapatkan jawabannya sudah. Ya, dari mana jawabannya? Jawabannya adalah dari kamu mengalami masalah Jiajaan TU itu, unsurnya dari mana? Kelengkapan yang kamu alami dari mana? Ada dua hal yang kamu harus perhatikan ketika orang mengalami masalah penyintasan di Jiajaan TU. Kamu divonis kena Jiajaan TU berangkat dari metabolik, atau kamu bermasalah dengan Jiajaan TU langsung bermasalah dengan pembuluh darahnya, penyumbatannya, atau bermasalah dengan katup jantungnya, atau bermasalah dengan infeksi otot jantungnya, atau bermasalah dengan koroner. Kalau seperti Bapak ini kan koroner. Kalau kamu bicara masalah koroner, kamu pasti tidak bisa melepaskan yang namanya CPG. Kamu tidak bisa melepaskan yang namanya pengencer darah. Karena orang yang bermasalah dengan Jiajaan TU itu pasti hubungannya dengan masalah pengencer darah. Cuman permasalahannya, banyak DKTR yang tidak mau peduli dengan pasiennya sehingga dia asal. Makanya kamu kalau mau ketemu dengan dokter yang berhubungan dengan jantung, kamu pilih dokter yang betul-betul aware. Ya, yang betul-betul aware, yang peduli dengan kesehatan kamu. Karena banyak masalah yang terjadi, DKTR memberikan OBAT itu dicampurkan. Permasalahannya tidak berawal dari metabolik. Tetapi obat-obat yang berhubungan dengan jantung itu semuanya digabungkan atau diambil dari OBAT yang berhubungan dengan masalah metabolik, terutama masalah-masalah ginjal dan berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan insulin. Nah, kalau yang obat-obatannya kamu minum seperti itu ya, kamu minum sampai 1 resep habis, sampai 2 resep habis, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kamu tetap sama kondisimu gitu. Tapi kalau kamu ketemu sama dokter yang aware dengan kamu, dia akan tahu latar belakangnya kamu seperti apa, sehingga OBAT yang dikasih itu betul-betul memberikan dampak yang bagus kepada kita. Karena kalau masalahmu berhubungan dengan masalah degeneratif, sel yang gagal meregenerasi, masalahmu berhubungan dengan metabolik, ya gara-gara sel gagal meregenerasi, maka mengalami masalah metabolic syndrome. Nah, itu diawali dengan diabetes pasti. Insulinmu resisten, gula darahmu meninggi. Nah, gula darah yang meninggi, kamu formin. Ketika kamu formin gula darahmu, maka kamu akan bermasalah dengan lambungmu. Ketika lambungmu di prasol, maka kamu bermasalah dengan saraf-sarafmu menjadi kebas, menjadi nggak enak di badan. Nah, kalau sudah kayak begitu, pasti kamu akan bermasalah dengan kekurangan vitamin. Biasanya kekurangannya vitamin B. Ada B kompleks, B12, dan macam-macam itu. Karena kebasnya tidak berhenti-berhenti. Nah, kalau sudah berputar di situ, ya ujung-ujungnya pasti kamu akan kena bermasalah dengan ginjal, berhubungan dengan kreatinin, berhubungan dengan EGFR, sehingga kamu seringkali protesnya di komen saya, Pak, kalau udah bermasalah dengan ginjal, apa masih boleh makan protein? Nah, itu permasalahannya. Emang kamu mau makan protein berapa, Jess? Ya, kalau kamu mengikuti pola saya kan tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Protein yang kamu makan itu kan salah satu dari yang saya sebutkan. Entah itu telur, entah itu daging, entah itu seafood, entah itu ikan. Apa yang bermasalah dengan masalah ginjalmu bermasalah? Karena ginjalmu itu pun sel. Dan makanan ginjalmu itu pun protein. Tetapi kamu diajari untuk melawan
dan tidak makan protein. Nah, saya nggak bisa ngomong kalau begitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu paling banyak saya nggak jawab. Gitu. Emang kamu mau makan 1 ton daging? Kan enggak. Paling besar loh kamu makan daging itu sekitar 200 gram. Kayak saya kalau makan steak. Kamu makan telur loh, nggak lebih dari 10 kalau mau makan telur. Ya, karena itu dibutuhkan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu kan sel semua tubuhmu. Makanan sel itu kan protein, asam amino, asam lemak. Kamu melawan. Kalau sudah punya masalah ginjal, apa boleh makan daging merah? Kalau sudah punya masalah ginjal, apa boleh makan telur? Apa boleh makan protein? Kamu menanyakan makanan selmu, tetapi kamu tidak menanyakan. Apa boleh makan kerupuk? Apa boleh makan jajanan? Apa boleh nyemil? Apa boleh makan kue? Kamu tidak pernah tanya kayak begitu tuh. Makanya saya tidak pernah jawab. Terserah. Bodoh amat kalau saya berpikir saya tidak akan menjawab itu gitu. Ya. Nah, apalagi kalau pertanyaannya modelnya model kayak gini ya. Kan ini jelas banget ini. Kalau minum obat jantung itu. Kalau kamu berada di opnam rumah sakit, kamu tidak bisa menolak. Disuntik prasol, dimasukkan obat lambung, dimasukkan obat kolesterol, dimasukkan obat darah tinggi. Kamu tidak bisa menolak. Karena apa? Karena kamu dianggap punya masalah jantung, hubungannya dari metabolic syndrome. Gitu. Tapi kalau kamu ketemu dengan dokter-dokter yang benar-benar melihat ini part of partnya dari mana kamu mengalami, maka dokter itu nggak akan seperti itu. Nah, kalau saya udah mengerti, makanya obat yang dari DKTR yang saya minum, saya udah pasang ring jantung loh. Saya udah pasang ring jantung. Obat yang dari DKTR setelah saya keluar dari ICU, yang saya singkirkan, ya yang berhubungan dengan astortatin, yang berhubungan dengan kolesterol, itu saya tidak minum. Kenapa? Ya karena tubuh saya makanannya kolesterol. Gitu. Saya tidak mau kolesterol diturunkan. Sehingga saya biarkan kolesterol saya tinggi, bahkan dalam keadaan seperti yang kamu alami seperti ini, makanan saya sate kambing. Makanan saya gulai kambing. Ya kemarin itu kan saya tunjukkan ke kamu makan saya gulai kambing tuh. Ya. Nah, itu dia sate kambing. Nah, sate kambing, gulai kambing saya tidak makan pakai nasi. Kenapa? Karena sudah ada unsur gula di situ. Sate dicocol kecap, sudah ada unsur gulanya. Makanya nasinya disingkirkan. Tidak dimakan pakai kerupuk. Tidak dimakan pakai gorengan. Gitu. Karena apa? Gulanya kita skip. Gulanya kita singkirkan. Gulanya kita kurangi banyak. Makanya dicocol kecap udah cukup. Gitu, Pak. Ya kalau kamu mau ngikutin ya tidak masalah, tapi kalau kamu tidak mau ya mau di mana lagi, itu kan pilihan hidupmu. Pak, apa tidak bermasalah kalau kita sudah pasang ring jantung terus kemudian tidak minum yang statin? Ini buktinya saya masih hidup, masih sehat. Ya, kemarin saya muter Taman Mini itu, anak saya ngitung berapa puluh kilo itu. Tidak ada masalah, Pak, tidak ada masalah. Saya tidak meminum Astor. Saya tidak meminum statin, saya tidak meminum kolesterol, saya tidak meminum hipertensi, tidak. Karena memang itu tidak perlu diobati. Gitu. Yang diminum apa? Yang diminum ya yang berhubungan dengan pengencer darah. Karena dokter pasti akan memberikan yang terbaik di situ. Nah, biasanya hubungannya nanti kamu kalau bermasalah, kamu konsultasi sama dokter, dokter akan bantu banyak hal. Paling berapa obat ya yang kamu bisa minum itu. Ya enggak apa-apa ikutin. Dan terbaik kamu minumnya pakai racikan Mak Jin. Terbaik. Terbaik ya pakai racikan Mak Jin. Kenapa? Ya karena suplai nutrisinya akan terus-menerus terjadi. Gitu. Terus kemudian kalau pagi minum harus setelah sarapan, Pak. Enggak penting. Enggak penting. Saya tidak pernah minum OBAT dengan sarapan, setelah sarapan, tidak penting. Ya, yang penting adalah kamu menjaga lambungmu, zat asam lambungmu tetap stabil, tidak di OBAT-in. Itu yang paling penting. Karena apa? Pintu gerbang dari tubuhmu adalah lambung.
Yang di dalam lambungnya adalah asam lambung. Nah, tanpa asam lambung, kamu